Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunita Ambersari. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas skripsi saya yang berjudul Planetarium di Banjarbaru. Saya merupakan mahasiswi bimbingan dari Ibu Prima Widya Wastuti. Pertama-tama ada latar belakang. Di sini ada 6 faktor yang melatar belakangi perancangan ini. Pertama, astronomi. Fenomena-fenomena alam tak pernah lepas dari kehidupan. Bahkan kita sudah melihat langit selama ribuan tahun yang lalu, yang mana berguna menentukan masa bercocok tanam, petunjuk arah, navigasi pelayaran, dan menentukan awal Ramadan. Kedua, adaptasi perkembangan teknologi. Adapun salah satu bidang ilmu pengetahuan yang mengalami perkembangan pesat, yaitu bidang astronomi. Sebagai contoh, pembuatan stasiun ruang angkasa dan satelit. Yang ketiga, pengetahuan astronomi di Indonesia. Perkembangan pengetahuan dalam bidang astronomi di Indonesia ternyata hingga kini relatif masih belum mapan bila dilihat dari pemahaman siswa dan masyarakat luas. Hal ini terasa karena kurangnya informasi. Dari sekian banyak fenomena astronomi, masyarakat luas masih belum mengerti dan memahami penyebab-penyebab terjadinya, bahkan sering dikaitkan dengan kepercayaan-kepercayaan tertentu, padahal hal tersebut dapat dijelaskan secara ilmiah. Yang ketiga, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013. Hadirnya Undang-Undang Keantariksaan Nomor 21 Tahun 2013 diharapkan dapat meningkatkan perkembangan astronomi di Indonesia. Akan tetapi tempat yang mewadahi kegiatan-kegiatan astronomi tidaklah banyak. Untuk memapankan ilmu astronomi, diperlukan sebuah sarana yang mencerminkan aspek kurikulum yang dapat mendukung kegiatan-kegiatan astronomi, serta memberikan informasi-informasi terkait dengan astronomi. Maka wadah yang sangat cocok untuk menyalurkan segala ilmu-ilmu yang berkaitan dengan astronomi adalah planetarium. Planetarium bisa menjembatani antara manusia dan ilmu pengetahuan, dan berperan penting dalam meningkatkan kemajuan ilmu pengetahuan di bidang astronomi. Yang kelima, nota kesepahaman. Dengan ditandatanganinya nota kesepahaman oleh Lapan dan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2017, diharapkan dapat meningkatkan kerjasama antara Lapan dan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Yang keenam, fasilitas. Perancangan ini didasari pada sebuah alasan di mana kebutuhan akan tempat untuk mewadahi pengetahuan ilmu astronomi di Indonesia masih sangat kurang, yang mana tempat tersebut dapat memberikan pendidikan ilmu astronomi di luar pendidikan formal dengan cara yang lebih interaktif, sekaligus menjadi tempat wisata yang mencerdaskan. Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang diangkat adalah bagaimana desain planetarium di Banjarbaru yang mampu memberikan pengalaman ruang dengan konteks atau cerita yang berbeda-beda pada setiap ruangnya, serta memiliki fungsi rekreatif edukatif dan memberikan citra visual futuristik dengan konsep spacewalkers dan menggunakan metode space simulation. Untuk tujuannya, pertama, menciptakan suatu wadah ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang astronomi agar masyarakat, khususnya para pelajar, memiliki ketertarikan di bidang astronomi. Yang kedua, menyediakan tempat yang bersifat rekreatif edukatif di kota Banjarbaru. Yang ketiga, menciptakan planetarium dengan citra bangunan futuristik yang dapat menghadirkan suasana antariksa. Sasarannya, meningkatkan nilai mutu keahlian pembelajaran, ekonomi, dan daya pengetahuan yang luas, sehingga menjadikan Banjarbaru menjadi kota pintar dan kota kreatif di industri tanah air. Selanjutnya ada existing site. Lokasi site sendiri beralamatkan di Jalan IRPM Nur, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, yang berlokasikan di jalan utama dengan luas 28.880 meter persegi. Untuk topografinya berkontur. Alasan pemilihan lokasi site adalah site memiliki lahan yang cukup luas untuk menampung berbagai kebutuhan ruang. Akses pencapaiannya mudah karena lumayan dekat dengan kota, berada di kawasan minim polusi cahaya, dan memiliki kontur yang cukup tinggi, yaitu 41-50 mdpl, yang mana berguna untuk area penerangan umum, memiliki banyak pohon, memiliki view yang baik, serta tersedianya jaringan utilitas. Metode yang digunakan untuk penyelesaian masalah yaitu space simulation. Dalam metode space simulation,
Rancangan dihasilkan dengan solusi yang mampu memberikan pengalaman plot ruang melalui simulasi ruang yang menyerupai ruang angkasa dengan konteks atau cerita yang berbeda-beda pada setiap ruang, serta memiliki fungsi rekreatif edukatif. Selain memiliki fungsi rekreatif edukatif, visual yang memiliki citra futuristik juga diperlukan untuk memberikan gambaran masa depan kepada para pengguna ruang tersebut dengan melihat visual maupun merasakan suasana ruangnya. Konsep yang digunakan dalam perancangan ini yaitu spacewalkers, yang mana terbagi menjadi 4 variabel penerapan, yaitu konsep naratif. Dalam perancangan, konsep ini diterapkan pada zona exhibit space menuju planetarium dome. Zona exhibit space terbagi menjadi 5 ruang, yang mana pada setiap ruangnya disajikan konten pameran dengan konteks atau cerita yang berbeda-beda dengan plot storytelling yang menuntun sirkulasi pengunjung sampai pada akhir menuju planetarium dome. Konsep experience merupakan pendukung dari proses narasi, diterapkan pada zona exhibit space menuju planetarium dome. Konsep ini bermain pada indera pengunjung, seperti indera penglihatan, indera pendengaran, dan indera peraba, sebagai respon dari simulasi ruang yang dibuat seperti ruang angkasa. Indera penglihatan pengunjung direspon dengan penggunaan efek pencahayaan. Pencahayaan selama proses narasi setiap ruang ke ruang dibuat semakin gelap hingga menuju planetarium dome sebagai luar angkasa yang gelap. Sebagai adaptasi indera penglihatan menuju pinocchio di planetarium dome. Indera pendengaran direspon dengan adanya suara pengisi ruang di sepanjang proses narasi untuk memberikan pengalaman luar angkasa yang lebih nyata. Indera peraba direspon dengan pengaturan suhu ruangan yang setiap ruang ke ruang mengalami penurunan 1 derajat Celcius hingga menuju planetarium dome sebagai ruang angkasa yang dingin. Konsep rekreatif edukatif. Dalam perancangan, konsep ini diterapkan dengan ruang-ruang pada yang bersifat rekreatif edukatif sehingga pengunjung tidak hanya bersenang-senang tetapi juga mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Konsep futuristik. Dalam perancangan, konsep ini diterapkan pada ekspresi bentuk bangunan dengan nilai-nilai dinamis, estetis, dan inovatif serta penggunaan material yang memanfaatkan kemajuan di era teknologi dengan bahan-bahan baru seperti baja, kaca, dan aluminium. Bentuk bangunan merupakan transformasi dari Milky Way yang merupakan galaksi tempat kita tinggal. Untuk penerapan konsep naratif, pertama-tama, pengunjung akan memasuki exhibit 1 yaitu History of Time. Pengunjung akan menjelajah dalam garis waktu, mulai dari proses pembentukan alam semesta hingga program-program luar angkasa. Selanjutnya, pengunjung akan memasuki Exhibition 2, Curvature of Space-Time. Setelah pengunjung menjelajah dalam garis waktu pada tahap ini, pengunjung akan memahami bagaimana gravitasi mempengaruhi ruang dan waktu berdasarkan teori relativitas umum yang divisualkan dalam 2 dimensi. Pengunjung akan berjalan melewati jaring dan merasakan bagaimana massa mereka menarik satu sama lain atau berjalan melalui jembatan. Yang ketiga, ada Mission Moon. Selanjutnya, pengunjung akan melakukan misi ke bulan dengan interaksi terhadap miniatur bulan, roket Saturn V, Apollo Command Module, dan astronot yang menuruni tangga lunar modul Eagle. Juga 3 buah TV yang menayangkan video tentang Project Gemini, Apollo Program, dan Artemis Program. Selanjutnya, Exhibition 4 The Universe. Setelah pengunjung berhasil melakukan misi ke bulan, pengunjung akan melintas ruang angkasa yang gelap bertabur bintang di seluruh penjuru. Bintang yang bertaburan dihasilkan oleh sebuah proyektor. Selanjutnya, Exhibition 5 Solar System Exploration. Pada tahap ini, pengunjung akan melintasi jajaran planet di tata surya kita dengan matahari sebagai pusatnya, dengan melewati sebuah jembatan sebagai media untuk melintas. Akhirnya, pengunjung tiba di planetarium dome. Angkasa yang sangat luas memiliki kapasitas 114 orang dengan 8 kursi khusus penyandang disabilitas. Sandaran pada kursi dapat diturunkan agar dapat melihat ke arah dome yang berfungsi sebagai layar. Lalu, pengunjung setelah melewati proses yang panjang dari History of Time sampai planetarium dome, pengunjung sudah bertualang terlalu jauh dan saatnya kembali.
Agar menempuh rute yang cukup singkat, pengunjung harus menggunakan jalan pintas berupa Eckstein-Rosen Bridge Ramp. Ini merupakan denah lantai 1 bangunan planetarium. Yang ini merupakan denah lantai 2-nya. Dan yang ini denah bagian rooftopnya. Selanjutnya ada perspektif interior dari Exhibition 1, History of Time, Exhibition 2, Curvature of Space-Time, Exhibition 3, Mission Moon, Exhibition 4, The Universe, Exhibition 5, Solar System Exploration, Planetarium Dome, dan Einstein-Rosen Bridge Ramp. Penerapan konsep experience. Pertama, tentang pencahayaan. Pencahayaan di setiap ruangnya dibuat semakin gelap. Lalu tentang suara pengisi ruang. Pada setiap ruang terdapat speaker yang akan mengeluarkan musiknya. Lalu untuk suhunya, setiap ruang akan turun 1 derajat Celcius. Selanjutnya, penerapan rekreatif edukatif. Dalam perancangan, konsep ini berhubungan dengan zona-zona di dalam bangunan. Zona-zona dalam bangunan terbagi menjadi 7, yaitu entry space, public area, study space, exhibit space, planetarium dome, service area, dan private area. Untuk area rekreatif edukatif sendiri, ada Exhibition 1, History of Time, Curvature of Space-Time, Mission Moon, The Universe, Solar System Exploration, Planetarium Dome, Einstein-Rosen Bridge Ramp, Theater, perpustakaan, ruang klub hobi, studio foto antariksa, dan peneropongan umum. Selanjutnya, untuk penerapan konsep futuristik, konsep ini diterapkan dalam ekspresi bentuk bangunan dan site plan. Bentuk yang dipilih berupa lingkaran karena merupakan bentuk yang sering dijumpai luar angkasa dan paling sesuai untuk menggambarkan keadaan luar angkasa itu sendiri. Galaksi Milky Way yang memiliki bentuk dasar geometris lingkaran dengan lengan-lengan spiralnya menjadi inspirasi dalam ekspresi bentuk planetarium ini. Berikut ada tampak bangunan yang merupakan hasil transformasi dari bentuk Milky Way. Ramp peneropongan umum yang berada di luar bangunan merupakan analogi dari pengalaman saat menaiki sebuah roket. Perjalanan menuju ketinggian memerlukan proses yang panjang. Setiap detik semakin meninggi, begitu pula dengan terbangunnya sudut pandang kita yang semakin meluas sampai ketinggian tertentu. Lalu ada juga bagian pasat pada ramp yang merupakan transformasi bentuk dari Milky Way Arm yang melingkar. Juga berfungsi sebagai penguat struktur yang terdiri dari pipa-pipa baja sebagai bantuan untuk menopang ramp yang berfungsi ruangnya sebagai Exhibition 5, Solar System Exploration. Berikutnya ada potongan AA dan potongan BB bangunan. Selanjutnya ada rencana tapak. Pada rencana tapak, parkir bus berada pada depan area tapak. Lalu ada parkir pengelola yang berada dekat dan di bagian belakang bangunan. Ada parkir mobil pengunjung yang berada di samping kanan bangunan. Dan parkir disabilitas berada di bagian samping kiri bangunan. Serta parkir motor pengunjung yang berada di bagian depan bangunan. Juga terdapat taman yang luas. Ini merupakan perspektif eksterior bangunan dan ini merupakan perspektif bagian parkir, yaitu parkir bus, parkir mobil, parkir disabilitas, dan parkir motor. Lalu ini merupakan perspektif bagian tamannya. Di tamannya sendiri ada monumen berupa sundial. Sundial itu merupakan jam matahari yang mana mengukur jam berdasarkan dari bayangan matahari. Lalu ada the night sky. The night sky adalah bagian taman yang mana mengedukasi kita tentang cara membaca rasi bintang.
Di sini juga ada area santai, lalu ada perspektif peneropongan umum. Cukup sekian dari saya. Terima kasih.